Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang acara di mata kuliah MAIS, yaitu dengan Festival Pasar Bandeng Gresik 2021. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Fitri Intan Ayu Rahmawati, dan teman saya ada Dimas Dwi Pramana, dan juga ada Arifatus Saada, ada Bella Fitria Ananda, ada Faradiba Azahro, dan juga ada Lailatul Ma'rifah. Oke, langsung saja menuju pembahasan kegiatan acara kami yang akan dijelaskan oleh Mbak Faradiba. Dipersilahkan. Ya, what is your about Gresik? Kabupaten Gresik berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan. Kabupaten Gresik ini terkenal sebagai kota Wali Songo dengan penggalian sejarah yang berkenan yang berperan dan keberadaan para wali yang bermakamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik. Mungkin bisa saya langsung jelaskan saja. Ya. Jika kalian pertama kali ke Kota Gresik, menurut kalian itu apa yang kalian pikirkan tentang Gresik? Nah, masyarakat umum, khususnya masyarakat luar Gresik, pasti menyebutnya bahwa Gresik itu adalah salah satu kota santri, kota industri, dan juga kota religi. Nah, yang paling menarik di kota Gresik ini, setiap tahunnya itu selalu mengadakan event di bulan Ramadan, yaitu dengan kegiatan festival bandeng, lelang bandeng di Gresik. Ya, yang Selanjutnya, di mana di kota Gresik ini identik dengan empat makanan khasnya dan empat acaranya, tetapi yang lebih menonjol itu empat ini. Yang pertama yaitu budak Gresiknya, kemudian yang kedua ada bandeng, otak-otak bandeng, dan yang ketiga kerawu, sedangkan yang keempat yaitu acara damar kurung dan juga lain-lainnya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Iya, di slide kali ini adalah secara singkat Festival Pasar Bandeng Gresik. Nah, Pasar Bandeng merupakan tradisi menjelang Lebaran di Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga malam 28 Ramadan sebelum dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan catatan sejarah, Pasar Bandeng bermula untuk memenuhi Mohon kebutuhan maaf, Mbak para Nanda, suaranya pemulung nggak kedengeran. Sunan Giri. Ya, saya ulangi lagi ya. Sejarah singkat Festival Pasar Bandeng Gresik. Pasar Bandeng merupakan tradisi menjelang Lebaran di Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada malam 27 hingga malam 28, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Pasar Bandeng bermula untuk memenuhi kebutuhan para santri Sunan Giri di Pondok Pesantren Giri Kedaton. Bisa di next. Pak Intan bisa di next slide-nya. Iya, jadi tujuan adanya Festival Pasar Bandeng dari tahun ke tahun adalah salah satu tujuannya diadakannya tradisi Pasar Bandeng ini sebagai perwujudan rasa syukur karena telah hampir selesai melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Di sisi lain, keahlian dalam bertambak ikan bandeng penduduk Gresik yang berada di wilayah pesisir dapat ditunjukkan ke masyarakat luar dan yang tak kalah pentingnya yakni untuk melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-menurun. Jadi tujuan adanya Festival Pasar Bandeng ini
kegiatan setiap tahunnya yang diadakan di Kota Gresik. Sudah tradisi. Bisa di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Laila. Ya, untuk riset eventnya dari Pasar Bandeng ini, apa sih Pasar Bandeng itu? Untuk Pasar Bandeng sendiri yaitu Festival Bandeng ini terdiri dari berbagai acara perlombaan. Untuk acara ini khususnya dilaksanakan di wilayah Gresik sendiri, tidak boleh diikuti oleh orang luar Gresik atau bukan warga Gresik. Dilaksanakan setiap bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan di malam 25. Pasar Gresik sepanjang jalan Samanudin, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Raden Santri, dan Jalan Basuki Rahmat. Karena event ini merupakan event wajib tahunan di Gresik dan sudah turun-temurun, dan di tahun ini akan ada gebrakan baru dari menu olahan bandeng. Next. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang kegiatan di Pasar Bandeng sendiri. Di sebelumnya di kegiatan Pasar Bandeng, kegiatannya cuma ada 2 kegiatan saja, yaitu hanya hanya ada lelang bandeng sama lomba konser bandeng terbesar dan terberat se-Gresik. Jadi dari kelompok kami akan menambahkan sebuah event yang bisa menarik peminat dari masyarakat luar Gresik. Jadi Pasar Bandeng bisa disaksikan oleh semua kalangan di Jawa Timur. Untuk yang pertama yaitu lomba bandeng konser dipilih bandeng terberat dan terbesar. Untuk yang kedua, lomba masakan olahan bandeng selain olahan bandeng yang sudah ada. Jadi yang kedua ini adalah lomba yang baru. Bagaimana ini bisa memunculkan makanan khas Gresik yang terbaru. Jadi tidak selama ini kan makanan khas Gresik kan selalu menjadi otak-otak bandeng. Jadi nanti muncul varian baru dari makanan khas Gresik. Untuk yang ketiga, acara makan bersama, makan olahan bandeng tersebut bersama dengan rakyat Gresik. Jadi nanti rakyat Gresik bisa menilai dari olahan bandeng tersebut, olahan mana yang cocok atau yang cocok atau yang rasanya enak, itu akan menjadi pemenang di perlombaan itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Ma'rifah. Saya kasih tambahan sedikit. Nah, pengalaman saya pernah menghadiri acara Festival Pasar Bandeng ini tuh, acaranya itu digelar biasanya itu selama puncaknya itu di hari ketiga. Nah, tetapi selama 2 hari sebelumnya itu diisi kegiatan pasar malam dan juga ada konser-konser yang terkait dihadiri oleh Bupati Gresik dan sekitarnya. Nah, kemudian untuk tempat pelelangan bandeng tersendiri itu terletak di sebelah pojok karena baunya yang terkesan amis sehingga penempatannya ditaruh di bagian belakang, di bagian pojok. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian stand-stand orang-orang jualan atau pasar malam. Kemudian di stand yang kemudian di tempat yang paling ujung yaitu tempatnya panggung acara. Nah, untuk konsep sendiri nanti itu kita pinginnya itu memang masih ada pasar malamnya, cuman ditambahin kayak stand untuk masak-masak. Nah, stand untuk masak-masak ini ditaruh di antara panggung utama dan juga mau menuju ke stand-stand orang jualan. Mengapa? Karena dirasa di situ kan pasti banyak orang yang berinteraksi, orang yang masuk, orang yang bisa melihat. Jadi kita itu di sana itu mengadakan
menayangkan lombanya itu secara live. Jadi setiap orang bisa melihat. Selain itu juga diadakan kayak lomba kostum terbaik setiap stand. Nah, jadi setiap stand itu kita memberikan sebuah inisiatif atau lomba baru, yaitu di setiap stand ini tuh pasti kan memiliki ciri khas tersendiri kan. Misalnya dia bandengnya mau diolah seperti apa. Nah, diusahakan itu memakai baju maskot atau bervariasi lah. Jadi untuk istilahnya tuh untuk mengeri, untuk mengetahui bahwa ciri khasnya si stand ini tuh olahan bandengnya seperti ini dan akan dijadikan seperti ini. Jadi dirasa itu bisa rame dan tidak terkesan monoton, dan sesuai dengan pengalaman saya juga di hari ketiga itu untuk yang stand pelelangan bandeng yang bagian pojok itu sudah lumayan sepi, tetapi kebersihannya itu masih dirasa kurang. Nah, di sini juga itu kami juga akan melakukan kerjasama juga dengan pihak kebersihan di daerah Gresik untuk membersihkan sisa-sisa dari sampah-sampah yang berserakan di bagian pojok tempat bandeng tersebut dilelang. Seperti itu. Oke, next akan dijelaskan oleh Mbak Laila untuk rundown. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya adalah planning event atau rundown acara. Dari jam 18 sampai 18.05 itu adalah pembukaan yang dibuka oleh MC. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, ada sambutan dari Bapak Bupati Gresik. Kemudian, jam 18.30 sampai 19.15 yaitu lomba kontes bandeng. Di mana kontes seperti biasa yaitu dari berat bandeng dan kesehatan bandeng yang paling banyak itulah pemenangnya. Selanjutnya ada lomba masak olahan bandeng. Nah, ini yang terbaru yaitu kita membuat lomba masak olahan bandeng dari peserta-peserta yang ikut kontes tersebut. Selanjutnya pada jam 20.00 sampai dengan 20.30 adalah makan bersama masakan bandeng. Nah, setelah mereka lomba masak olahan bandeng dan sudah dinilai, mereka makan bersama olahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penutup yang ditutup oleh MC. Next. Selanjutnya adalah coordination event. Seperti acara-acara pada yang lainnya, di balik event yang sukses, terdapat tim support yang sangat bekerja keras dalam menjalankan event tersebut, seperti ada divisi acara, divisi pubdoc, divisi sponsorship, divisi perkap, divisi konsumsi, dan divisi kamjin. Divisi tersebut merupakan pokok penting dari terjalannya sebuah acara. Jadi, kalau semua divisi tersebut ada salah satu yang kurang tepat, akan maka acara yang dilaksanakan akan kurang berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dan kekurangan event ini mempunyai 4. Yang mempunyai kelebihan yang kedua, pertama, bisa melestarikan budaya yang turun-temurun.
Yang kedua, sebagai ajang mempercepat ketuhanan masyarakat Gresik. Kekurangannya mempunyai dua. Yang pertama, lomba tidak bisa diikuti oleh warga luar Gresik. Yang kedua, waktu sedikit lebih terbatas karena acara dimulai pada malam hari. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Bu Marisha bisa menambahkan masukan ataupun kritikan untuk kelompok kami yang terbaik akan kami terima. Tapi sebelumnya Bu, mohon maaf dari 5 anggota kelompok kami, untuk Arifatul Saada tidak bisa presentasi dikarenakan beliau sedang keluar kota Bu. Jadi hanya kami berempat yang dapat presentasi. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.